Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa bersama saya dalam renungan harian santapan jiwaku pada hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Dan pada hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan dan tentu untuk melanjutkan seluruh tugas dan karya hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Saya mengundang kita dan mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah yang menarik setelah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, lalu sekarang peristiwa yang tadi di bukit, sekarang berubah. Peristiwa itu akan mereka turun ke danau. Dan ketika di danau, Yesus dan murid-murid berpisah. Murid-muridnya dengan perahu berada di tengah danau, sedangkan Yesus sendiri berdoa. Ada satu hal yang ingin saya renungkan dalam peristiwa hari ini. Pertama, bahwa Natal adalah kehadiran Allah yang ingin memberikan, menampakkan kasih dan cintanya kepada dunia melalui putranya Yesus Kristus. Oleh karena apa? Dunia sudah diliputi oleh kegelapan. Kegelapan yang membuat manusia tidak bisa melihat. Manusia menjadi buta. Hidup manusia berada pada jalan buntu. Manusia tidak mengerti lagi. Manusia diliputi oleh kekuatan iblis. Maka Tuhan harus datang. Tuhan datang untuk membawa terang yang menghalau kegelapan. Ya. Dan itu peristiwa Natal. Dan hari ini peristiwa Natal itu berlanjut. Yesus ingin menunjukkan sekali lagi. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang akan menyertai umat pilihannya sampai akhir. Namun ada peristiwa yang menarik dalam kitab suci hari ini. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Bahkan ketika jam 3 pagi yang masih gelap. Kegelapan dan malam yang ditulis dalam kitab suci itu menggambarkan bagaimana dunia ini. Dunia itu gelap. Dunia itu buta. Oleh karena apa? Manusia tidak bisa melihat terang. Kekuasaan dunia sudah menghancurkan manusia.
Tetapi ada satu peristiwa bahwa manusia belum memahami kasih, belum mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup mereka. Setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, ternyata para murid belum mengerti tentang siapakah Tuhan itu. Apa yang ingin dia lakukan. Apa visi dan misi Tuhan ketika ia datang. Sehingga ketika peristiwa hari ini, para murid menjadi ketakutan. Dan itulah ciri hidup dunia. Dunia selalu memberikan ketakutan kepada manusia. Ketakutan secara politik, ketakutan secara ekonomi, ketakutan secara sosial, dan begitu banyak ketakutan. Lalu dalam situasi ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Dan siapa yang harus kita andalkan? Injil hari ini Yesus berdoa. Berdoa sebelum dia melanjutkan tugasnya dan berdoa setelah ia menyelesaikan tugasnya. Kekuatan doa ada hubungan erat dengan ketakutan para murid. Ketika para murid mendayung perahu, tidak ditulis dalam kitab suci apakah mereka juga sebelum itu ikut berdoa bersama Yesus atau tidak. Tetapi kalau kita memahami, kita bisa melihat bahwa para murid ternyata masih bodoh. Para murid tidak mengerti. Makanya Yesus mengatakan hati mereka masih degil, masih tertutup. Mereka belum mengerti bagaimana untuk berelasi dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa adalah senjata. Doa adalah satu kekuatan di dalam hidup kita. Doa memberikan kita ketenangan jiwa, ketenangan batin, memberikan kebahagiaan. Sebab doa adalah relasi kita dengan Allah. Kita berteman dengan Allah. Kita berhubungan dengan Allah sebagai sumber kekuatan itu. Doa adalah senjata yang ampuh yang bisa mengalahkan kekuatan iblis. Doa adalah terang yang menghalui kegelapan. Sehingga kita melihat para murid hatinya degil. Mereka tidak mau berelasi dengan Allah. Mereka tidak mau berhubungan dengan Allah. Mereka tidak mau bersama-sama Yesus mendayung. Tapi mereka membiarkan Yesus di daratan berdoa. Dan mereka berjalan sendiri. Tetapi ada satu hal juga yang mau disampaikan dalam Injil hari ini. Dalam setiap karya hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita berada di tengah lautan, ketika kita mengalami badai dan taufan, Tuhan dari atas tatanya berdoa buat kita. Ya berdoa untuk menjaga kita. Ia menatap kita, ia melihat setiap peristiwa hidup kita. Ia memandang, ia tidak pernah tutup mata ataupun tidur. Ia mengerti keinginan hati kita. Ia mengerti keadaan situasi dan kondisi hidup kita. Itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini. Ketika para murid mengalami ketakutan, badai, gelombang yang begitu besar, dan mereka hampir tenggelam, dan Tuhan datang. Kita dituntut untuk berseru nama Tuhan, untuk mencari perlindungan. Dan Tuhan pasti akan datang dan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan memberikan kita suatu harapan, suatu jaminan, bahwa jangan pernah takut kalau kita memiliki Tuhan. Sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa bukan hanya atas kegelapan, tetapi ia menjadi sumber terang bagi manusia untuk menghalui kegelapan itu. Dia berkuasa atas kekuasaan iblis. Sebab iblis tidak bisa berkuasa melawan Allah. Oleh karena itu saudara, mari dalam hidup kita jangan pernah takut mencari Allah. Jangan pernah takut untuk berseru kepada Allah. Jangan pernah takut untuk berelasi dengan Allah. Dan jangan pernah takut untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus hari ini datang untuk menyapa kita. Jangan takut. Inilah aku, tetap tenang di dalam imanmu. Tuhan memberkati kita selalu dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.